Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Maka di Surabaya pada tanggal 10 November terjadilah perjuangan arek-arek Surabaya melawan agresi tentara Inggris dan Belanda, yang dengan pekik takbir dari Bung Tomo, maka umat Islam, para santri, para kiai berhasil mengusir Belanda dan Inggris, bahkan bisa membunuh Jenderal Inggris yaitu Malabi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-makaramun, para alimin ulama dari seluruh ormas Islam di Indonesia, juga pada aparatur pemerintah dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan juga Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2024 Masehi. 79 tahun yang lalu, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, di mana pada tanggal 18 Agustus maka dijadikanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di mana pembukaannya diantaranya berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan di muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bahwa kemerdekaan Indonesia tidak percuma kita capai. Semua itu adalah perjuangan, pengorbanan para pahlawan anak-anak bangsa, putra-putra bangsa asli, bukan perjuangan bangsa-bangsa lain, apalagi perjuangan kaum Ba'alawi yang sering mereka dengungkan. Bahwa kita mengenal di Aceh Cut Nyak Din, Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim. Kemudian di Sumatera Barat kita mengenal Imam Bonjol. Kemudian di Jawa kita mengenal Pangeran Diponegoro. Kemudian di Banten Sultan Pangeran Hasanuddin. Di Jakarta kemudian Pangeran Jayakarta. Dan di Kalimantan, di Sulawesi, semuanya adalah ulama-ulama pejuang yang berjuang mengorbankan darah dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati saat ini. Setelah kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Bung Hatta dan Bung Karno, tak lama kemudian kembali penjajah Belanda dan Inggris datang ke Jakarta untuk kembali menjajah. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Maka di Surabaya pada tanggal 10 November terjadilah perjuangan arek-arek Surabaya melawan agresi tentara Inggris dan Belanda, yang dengan pekik takbir dari Bung Tomo, maka umat Islam, para santri, para kiai berhasil mengusir Belanda dan Inggris, bahkan bisa membunuh Jenderal Inggris yaitu Malabi. Kemudian di Jawa Barat terjadi Bandung Lautan Api. Dan di Tasikmalaya terjadi suatu pertempuran yang dahsyat,
yang dipimpin oleh Kapten Raden Burjah Anggawirya yang kemudian berhasil menghancurkan tank Dingo Belanda, di mana hal ini diabadikan dalam sejarah bangsa Belanda. Sebagai saksi daripada Kapten Raden Burjah adalah anak buahnya, yaitu Mayor Jenderal Haji Marzuki Edi Nalapraya, yang alhamdulillah sampai saat ini beliau masih ada. Coba kita lihat ini, ada apanya, foto waktu tank Bingo ini yang rusak ini. Nah terus ini Mayor Haryadi dengan tank yang sudah diperbaiki. Nah demikianlah perjuangan para anak-anak asli bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, kita generasi sekarang wajib mensyukuri, berterima kasih atas jasa-jasa para beliau pejuang kita. Pertama, dengan membacakan doa agar para pahlawan nasional diberikan pahala yang besar, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan sebagai para mujahid, para syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengisi kemerdekaan tentunya dengan melaksanakan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tugas generasi sekarang dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh para pejuang-pejuang anak bangsa sendiri. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 Agustus tahun 45